Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Hadir semua nih teman-teman. Hadir. Ada satu sakit, Bu. Oh, siapa itu? Nurwidi Agustina. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin temannya berdoa? Sumarni, Bu. Kemana Sumarni? Tidak tahu, Kamu. Yang lain ada? Saya mau, Bu. Silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Iya, Bu. Sumarni Hadir, Bu. Cindy Adelia Putri. Hadir, Bu. Dian Sastra. Hadir, Bu. Anastasia. Hadir, Bu. Juliani. Hadir, Bu. Nurwidya. Sakit, Bu. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tanda pokok nakanan ditambahi siagang pemakaiannya di bahasa Makassar. Nah, yang pertama itu yang harus kita capai yaitu siapa di sini yang tahu apa itu kata dasar? Saya, Bu. Tahu, Bu. Tidak ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Itu suku kata dalam bahasa Makassar itu disebut recekana. Setiap suku kata bahasa Makassar yang ditulis dengan ejaan Latin ditandai oleh sebuah huruf vokal. Huruf vokal dapat mengikuti atau diikuti oleh huruf konsonan atau vokal itu sendiri, dapat berdiri sendiri sebagai satu suku kata. Nah, menurut Krida Laksana di sini menyatakan bahwa kata adalah satuan terkecil bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal seperti dalam bahasa Makassar, amali, angerang, siagang, bala. Nah, siapa yang bisa mengulang di sini apa itu reksikan? Ada yang tahu? Kata kalimat. Tidak, Bu. Jadi reksikan itu adalah kata dasar. Kata dasar ada reksikan. Nah, kata dasar yaitu kata yang berimbuhan atau berafiks, tidak berulang dan tidak dalam bentuk pemajemukan yang dirangkaikan unsur-unsurnya menurut Yunus pada tahun 2004. Berdasarkan data yang ditemukan, kata dasar dalam bahasa Makassar ada yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, bersuku 4, dan bersuku 5.
Nah, penggunaan bahasa itu tidak boleh melakukan pemenggalan kata berdasarkan kepentingan lain, misalnya mencari kelurusan baris pada pinggir baris setiap halaman atau hanya untuk memudahkan pengetikan. Penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah pemisahan suku kata pada kata dasar dan pemenggalan kata dasar dan imbuhan pada kata berimbuhan. Kata adalah satuan yang terkecil dalam kalimat dan memiliki potensi untuk berdiri sendiri serta memiliki potensi untuk berpindah posisi dalam sebuah kalimat. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Sendiri ada putri, Bu. Yang mana dibilang sendiri? Ini, Bu. Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan mendengarkan temannya ya. Menyimpulkan materi mata pelajaran kita tadi. Jadi penggunaan bahasa tidak boleh melakukan pemenggalan kata berdasarkan kepentingan lain. Misalnya mencari kelurusan baris pada pinggir baris setiap halaman atau hanya untuk memudahkan pengetikan. Penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah pemisahan suku kata pada kata dasar, pemenggalan kata dasar dan imbuhan pada kata berimbuhan. Kata A satuan yang terkecil dalam kalimat dan memiliki potensi untuk berdiri sendiri serta potensi untuk berpindah posisi dalam sebuah kalimat. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya pahami tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengetahui? Sudah, Bu. Baiklah, jadi kalian kan sudah paham. Saya akan memberikan kalian tugas. Mencintaimu. Nah, silahkan ditulis tugasnya. Iya, Bu. Tugasnya ada 2 nomor, yaitu 1 menuliskan menjelaskan apa itu kata dasar. Kedua yaitu Apa, Bu? nomor kita mangku, Bu. Nomor 1 tulis menjelaskan apa itu kata dasar. Ya, Bu. Yang kedua yaitu menuliskan dan jelaskan. Kemudian berikan contoh. Hanya 2 di situ. Kata yang bersuku 1, bersuku 2. Saya ulang ya. Iya, Bu. Kedua yaitu menuliskan apa itu kata dasar yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, bersuku 4, dan bersuku 5. Kemudian berikan contoh masing-masing. 1 contoh di foto, Bu. Minimal 3. Oh ya, Bu. Ya. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimana itu?